kita untuk mempermudah saat implant insertionnya. Jadi kita kan di sini banyak otot ya, ada abductor muscle, ada gluteus dan lain-lain. Kalau kita posisinya abduksi begini, nanti akan sangat sulit untuk mencari entry point-nya ini. Jadi nanti saat di traction kita abduksikan begini supaya lebih expose nanti si tip dari GT-nya ini. Kemudian untuk posisi yang kedua bisa posisi lateral decubitus. Jadi apabila frakturnya di sebelah kanan, maka dia akan kanan yang di sisi sebelah atas. Cuman yang paling sering itu yang kita pakai adalah pakai yang supine dengan table traction. Oke, yang pertama kita insertionnya kita harus tahu dari tip of GT-nya. Nanti kan kita under guiding si arm ya. Yang pertama kita pakai guide wire ini, kita posisikan guide wire-nya itu di tip of GT. Nah, saat kita sudah di posisi ini, kita confirm dengan si arm, baik itu AP maupun lateral. Kalau dari AP, kita lihatnya adalah kita lihat aksis dari femurnya, aksis sejajar seperti ini ya misalnya. Nah, kita ambil garis kurang lebih 5 derajat lateral seperti ini dari AP view ya. Kemudian dari lateral ya kita hanya sesuai dari aksisnya ini. Saat di lateral begini, yang penting si guide wire-nya ini sesuai dengan aksis dari femurnya ini. Jika tipnya sudah dapat, kita masukkan. Dulu. Nah ya, nanti kita cek si armnya apakah sudut 5 derajat AP-nya dapat, kemudian dari lateralnya kita cek, kemudian juga sudah terpasang. Kita drill cortex-nya. Ini pakai yang fraktur. Kita pakai drill sleeve dulu ya, karena si drill ini kan bisa melukai otot-otot di sekitarnya. Masuk, kita open cortex dulu. Bawah ini apa? Bayan. Kameramu mana? Pas rekonstruksi ya, jadi pakai di handle mana? Pas ya. Tembus nggak? enggak. Tunggu aja. Tunggu aja. Ya.
disepakati. Oke. Setelah ini pakai awalnya mana? Ini nggak ada reduction ya? Ini awal buat TTN. TTN. Setelah itu kita masuk awal ya. Awalnya untuk membuka konteks lebih dalam. Sambil digoyang-goyang ya. Wis. Pakai awalnya aja nih. Udah muncul ya, Mas. Nah, harusnya posisinya begini nanti ya. Jadi si awal ini untuk sebagai mengantarkan kita mengganti wire yang lebih panjang. Ya. Jadi kita ambil pakai tools Mas biar nanti tahu teman-teman. Dan kita ganti yang lebih panjang. Pastikan ini masuk ke fragmen distalnya ya. Nanti kita cek dengan siam ya. Jadi di siam proksimal, terus distalnya juga kita siam juga. Ini begitu sudah terpasang, kita lepas awalnya ini. Kita pasang drill sleeve ya. Nah, kita pasti mulai rimmer. Rimmernya nanti bervariasi dari yang paling kecil tadi ukuran berapa 8,5 sampai ke paling besar berapa Mas punya implant? Yang paling besar tuh 12. 12. Jadi nanti menentukan sesuai dengan implan saat kita template dulu. Tadi kelupaan yang ini Mas, yang menggarisnya. Jadi nanti sebelum pre-op ada dua cara untuk menentukan besar implannya ya. Bisa pre-op kita pakai kaki yang sehat kontralateral, nanti difoto true size. Jadi kita template dulu ada gambarnya. Nanti diameternya bisa kita ukur, termasuk panjang kebutuhan tulangnya berapa. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah duranto operasi. Jadi nanti dengan siam, nanti kita cari identifikasi ismusnya ya. Jadi area yang paling sempit di intramedullary femurnya. Di sini ada nomor-nomor ya. Nanti kita lihat. Ini ada angka 7, 8, 9, 10 itu diameter kanalnya. Nah, kembalikan lagi ke operator. Kalau misal operator menghendaki yang non rimming ya, berarti cukup jaraknya kurang lebih setengah mili disisakan dari si angka-angkanya ini. Tapi kalau ternyata minta yang rimmer, berarti 0,5 sampai 1,5 mili sisa untuk jarak dari si size-nya ini. Karena kalau di rimmer kan kita bikin melebarkan ya, jadi kita memang perlu yang lebih lebar lagi. Oke, ini pakai bor kan Mas harusnya rimmernya? Iya, harusnya pakai bor ya, karena ini bornya attachment ininya nggak bisa dipakai, jadi kita manual. Rimmer. Nah, ini pitfall yang paling sering ya adalah saat kita merimmer begini, karena ini kan cannulated. Nah, cannulated terus rongga dalamnya setelah di rimmer kan melebar. Jadi si wire ini akan gampang banget kecabut. Ya, jadi nanti begitu ujungnya terlihat, langsung kita jepit supaya nggak kecabut. Karena kalau kecabut kita ulang dari awal lagi. Awal masukin ininya, terus mereposisi fraktur setnya lagi di distalnya, nanti akan jadi lebih sulit ya. Kemudian saat trimmer sudah, berarti kan sudah siap untuk dipasang implannya. Ini yang PFNA ya. Iya. Oke, kita lepas drill sleeve-nya. Terus ini ada implan, kemudian ada
aiming device. Oh, masuk. Ini ada screw untuk connectingnya ya. Posisi pasien supine ya. Jadi yang pertama aiming device ini menghadapnya ke anterior dulu. Menghadap ke anterior. Caranya bisa sedikit di twist atau di hammer juga boleh. Ini perlu di hammer mas. Kalau di hammer ada tambahan ininya ya, extensionnya. Hammernya kurang gede. Baru kita putar ke lateral begini. Iatrogenic fracture ya. Oke, ada ininya mas. Sama kan pakai ini kan? Untuk tahu kedalamannya. Nah, untuk tahu seberapa dalam dari tip dari implannya. Oke, setelah terpasang, ya ini diambil dulu. Ini hubungan induction itu, bukan megang ini. Ini dilepas dulu kan? Oh ini buat ini ya. Kemudian dicek dulu ininya mas, pakai yang wire. Ini dulu. Jadi nanti begitu implan terpasang kan kita harus menentukan anteversi dari si implannya ini ya. Karena si femur itu dia punya sedikit slightly anteversi ke anterior begini. Kalau implannya tidak sesuai aksisnya, nanti si blade-nya ini bisa nembus ke korteks anterior begini atau ke korteks posterior begini. Nah, cara yang paling non invasif adalah sini ada cekungan ya. Nah ini, nanti dicek pakai siam. Siamnya adalah hip axial view untuk tahu si gate wire ini apakah berada di aksis dari kolom femurnya ini apa tidak. Misal terlalu posterior atau terlalu anterior ya tinggal kita mainkan aja ini. Ya, misal terlalu posterior atau terlalu anterior dimainkan. Karena beberapa ada yang langsung pakai ininya, mana mas? Ada yang langsung pakai trokar begini ya. Dan nanti harus 2 kali kerja, jadi harus dilepas dulu, direposisi lagi. Jadi cara yang paling enak adalah dengan ini. Kita pakai guide wire begini, kita konfirmasi siam dengan hip axial view. Begitu posisinya persis di tengah begini, baru kita pasang ini ya. Kemudian untuk menentukan kedalaman ini, si ujung trokarnya ini harus menyentuh ke korteks, near korteksnya ya. Begitu kita step incision, kita masukkan sampai ini menempel ke tulang. Oke, begitu sudah nempel, kita pasang gate wire.
Kemudian kita ukur panjang skrunya. Misal kita dapat angka 115 ya di sini. Kemudian kita bor lagi. Ada nih. Kasih lihat. Ini di sini ada stoppernya ya. Jadi nanti saat tadi kan kita sizing kepanjangan skrunya kita dapat angka 115. Terus ini sebagai penunjuk. Jadi kita setting di 115. Dan nanti di sini saat ini sudah mentok berarti artinya kedalaman ininya sudah persis 115. Bayarnya sudah dilepas ya. Nggak punya skrunya nggak 115 ya mas. Nggak ini. Ini pakai siam nanti ya. Udah. Belum mentok. Intinya begitulah. Nanti kita kunci. Ya, Di siamnya berkali-kali ya dok. iya, pasti. Lemes buatan. Lemes. Manuk aman. Jadi nggak boleh lepas. Lock dulu sampai Iya. sampai mentok. Jangan pakai apa ya. Pot-pot semua. Makanya kalau mau interlockingnya ya siap pakai apa. Kalau bisa jangan. Akhirnya dilepas.
sama ya prinsipnya ya, pakai trokarnya kita lepas. Dulu baru pasang. Ngelepasnya berarti dipakai alat gigi maling apa manual dong? Ngelepas apa itu? Elmo. Oh, sama minimal invasi pakai alat ini juga sama. Nanti kan kita setelah terakhir ini kita pasang uncap kan, Jadi kita nggak ketutup kalus dan lain-lain dong. nggak masalah. Kan nanti sudah ada ininya, sudah ada penunjuknya. Pasti ketutupan karena sudah setahun kan banyak soft tissue. Mungkin bukan kalus ya, tapi kayak jaringan fibrotik itu biasa begitu. Nanti tetap sama, kita bikin step incision, kita cari. Cuman lebih enak step incisionnya karena sudah ada guide-nya di sini. Oh, tinggal kemauan. Iya, tinggal diikutin pakai wire. Nanti biasanya step incision di atas wire, terus di extend sedikit, konfirmasi dengan VIA. Nah nanti si screwdrivernya kan masuknya lewat gate wire-nya. Jadi langsung pas ke yang dulu nanti. Ini aslinya tenggelam karena memang ini kita sampel cuman punya